Finansial literasi atau literasi keuangan adalah suatu pengetahuan yang mempelajari keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang atas putusannya terhadap pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam finansial literasi ini, kita akan mempelajari tentang tahapan terkait uang. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama ada tahapan mencari uang, yaitu dengan cara bekerja, wirausaha atau part-time, dan lain-lain. Tahapan kedua yaitu mengelola dan mengembangkan uang. Caranya dengan mempersiapkan tabungan, dana darurat, atau menginvestasikan sebagian uang kita untuk mendapatkan hasil di masa depan. Untuk tahapan yang ketiga ada menjaga dan proteksi uang. Di sini kita akan menggunakan asuransi untuk memproteksi uang kita. Dan yang selanjutnya menikmati hasil apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan yang terakhir ada mewariskan kepada keluarga atau keturunan kita. Selanjutnya ada manfaat finansial literasi. Yang pertama, memiliki perencanaan keuangan yang lebih baik. Yang kedua, bertanggung jawab atas keputusan keuangan yang diambil. Yang ketiga, mampu mengatur pemasukan serta pengeluaran keuangan. Dan yang terakhir, ada terhindar dari investasi bodong. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam perencanaan keuangan. Yang pertama, menetapkan SMART, yaitu Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-bound. Yang kedua, periksa kondisi keuangan Anda saat ini. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang relevan. Dan yang terakhir, ada membuat perencanaan keuangan. Kemudian ada jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi banyak sekali, namun di sini saya akan menjelaskan 3 jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Yang kedua, asuransi kesehatan memberikan perlindungan finansial terhadap biaya akibat penyakit. Yang ketiga, ada asuransi kecelakaan memberikan perlindungan finansial terhadap pemegang polis akibat kecelakaan. Untuk produk asuransinya sendiri, di sini saya mengambil contoh dari perusahaan asuransi yang terkenal yaitu PT AIA Financial. Produk pertama yang mereka tawarkan yaitu asuransi kesehatan, di mana produk ini merupakan hasil kerjasama dengan mitra mereka yaitu Bank BCA, sehingga nasabah bisa membeli produknya melalui Bank BCA. Untuk produk selanjutnya yaitu ada asuransi dana pensiun serta asuransi warisan. Kedua produk ini ditawarkan perusahaan dengan perlindungan yang menghasilkan manfaat investasi. Kedua produk ini dapat diakses melalui agen asuransi dari PT Aya Finansial. Perencanaan keuangan semasa kuliah. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan saya diperoleh dari orang tua sebesar 1.100.000 per bulan. Kemudian ada pengeluaran. Pengeluaran ada kebutuhan serta keinginan. Kebutuhan ini termasuk transportasi, biaya makan, serta biaya kebutuhan kuliah. Saya alokasikan sebesar 50% atau sekitar 550.000. Yang kemudian ada keinginan konsumtif, saya alokasikan sebesar 20%, yaitu sekitar 260.000. Kemudian ada mengelola atau kembangkan uang, saya bagi menjadi 2, ada tabungan serta dana darurat. Untuk tabungan saya alokasikan 15%, sekitar 165.000. Dan untuk dana darurat saya alokasikan 15%, sama seperti tabungan, yaitu 165.000. Dan untuk proteksi atau perlindungan saya menggunakan BPJS Kesehatan, yaitu gratis karena itu adalah program pemerintah. Jadi saya proteksikan kepada BPJS Kesehatan. Selanjutnya ada perencanaan keuangan semasa bekerja. Yang pertama ini ada pendapatan. Pendapatan estimasi gaji karyawan banker itu di 3,8 sampai dengan 4,7 juta. Kemudian ada pengeluaran. Pengeluaran terdiri dari kebutuhan dan keinginan. Untuk kebutuhan pribadi dan orang tua saya alokasikan 50%, yaitu sekitar 2 juta. Yang kemudian ada keinginan, saya alokasikan 15%, yaitu 600.000. Serta untuk kembangkan dan mengelola saya bagi 2, ada tabungan dan dana darurat. Untuk tabungan sendiri saya alokasikan 20% atau setara dengan 800.000. Kemudian ada dana darurat, saya alokasikan 15% atau setara dengan 600.000. Dan yang terakhir ada proteksi atau perlindungan. Saya memiliki BPJS Kesehatan
itu gratis karena itu adalah program dari pemerintah. Yang selanjutnya ada rencana keuangan pada tahap berkeluarga. Di sini saya mengambil estimasi pendapatan gabungan dari suatu pasangan yaitu sebesar 12 juta rupiah, di mana rencana pengeluarannya yaitu biaya kehidupan sehari-hari atau biaya rumah tangga sebesar 50%, biaya hiburannya sebesar 5%, serta biaya untuk anak dan pendidikannya sebesar 10%. Untuk rencana pengelolaannya, di sini ada tabungan dan dana darurat sebesar 10%, dan investasi sebesar 15%. Untuk rencana proteksinya, di sini saya mengambil asuransi untuk keluarga dan pendidikan sebesar 5% untuk masing-masing asuransi. Untuk selanjutnya ada rencana keuangan pada masa pensiun. Rencana pendapatannya yaitu hasil dari investasi sebelumnya, dana pensiun, serta potensi penghasilan dari aset yang kita miliki. Untuk pengeluarannya sama seperti sebelumnya, namun di sini saya menambahkan biaya kesehatan yang lebih tinggi karena tentunya usia pada masa pensiun sudah rentan terhadap penyakit. Untuk pengelolaannya sama seperti sebelumnya, tabungan, dana darurat, serta investasi. Dan untuk yang terakhir proteksi, di sini saya mencantumkan asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, asuransi properti, serta asuransi jiwa.